Pengen tahu cara cepet kaya di pasar modal? Penasaran? Di video kali ini saya akan bahas bagaimana saham-saham yang naik tinggi dan naiknya lebih dari ratusan persen. Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama Dian Akbar di video Saham Mantul, di mana video kali ini saya akan membahas mengenai jurus cepat kaya di market. Jadi ini adalah video yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman, di mana video ini menjadi cara untuk cepat kaya di market gitu. Jadi banyak sekali yang nanya bagaimana sih cuan maksimal, bagaimana sih dapetin saham yang besok arah atau saham yang gainnya gede gitu ya, saham yang gainnya ratusan persen. Nah di video kali ini kita coba akan gali dan kita akan coba bahas mengenai saham-saham yang kenaikannya itu bisa ratusan persen, bahkan ada yang sampai ribuan persen. Jadi teman-teman bisa dapetin saham-saham seperti itu tapi dengan jurus dan cara yang kita gali di video kali ini. Tapi sebelum membahas videonya lebih detail, teman-teman mungkin belum punya trading plan atau belum punya sistem trading, teman-teman bisa masuk ke sahammantul.com, di mana di website Saham Mantul ini saya akan share itu sistem trading. Jadi bukan kelas, tapi saya lebih banyak ke jual sistem trading, di mana di sistem trading itu saya share dalam bentuk buku, itu dalam bentuk buku yang paket dasar. Ataupun misalkan teman-teman tidak suka membaca buku, lebih suka nonton video, saya share juga videonya. Plus di sana juga ada grup screeningnya. Bahkan kami pun di paket premium ini share juga hasil riset saham yang menarik untuk dibahas ataupun untuk menjadikan watchlist gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih bingung juga, masih pengen belajar dari nol, teman-teman bisa ngambil paket eksklusif, di mana di sini saya akan belajar, saya akan share bagaimana strategi trading untuk pegawai juga, di mana di situ kita menggunakan auto buy dan auto sell. Oke, mungkin kita lanjut ke materinya, di mana di sini kita akan share itu bagaimana cara cepat kaya di market. Bahkan dalam beberapa saham ini kenaikannya cukup besar, dan ini membuat gain atau portofolio teman-teman ini bisa lebih naik tinggi gitu ya. Penasaran sahamnya apa? Yuk kita simak. Jadi kita lihat di sini bahwa ada satu saham yang namanya saham CBRE, di mana saham CBRE ini kenaikannya itu hampir 715% saat video ini dibuat. Bahkan ketika sebelumnya saham ini dari angka 200 rupiah itu naiknya sampai 2.000 rupiah gitu ya. Jadi hampir 1.000 kali lipat kenaikannya, hampir 1.000 kali lipat. Dan kalau teman-teman bisa memaksimalkan ini, mungkin teman-teman yang awalnya cacing gitu, modalnya bisa jadi jadi naga gitu ya, atau misalkan jadi berkali-kali lipat. Bahkan 1.000 kali lipat itu seperti apa ya, teman-teman bisa hitung sendiri gitu ya. Mulai dari area 200 sampai ke area 2000-an gitu ya. Bahkan kalau kita melihat dari sisi fundamentalnya, ini cerminan, walaupun tidak akurat, tapi ini cerminan fundamentalnya, di mana ROE-nya ini justru bahkan minus gitu ya, bahkan secara book value per share-nya pun juga minus, tapi sahamnya bisa naik tinggi gitu ya kan. Cakep banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa manfaatkan dan teman-teman tahu, ya teman-teman bisa cuan sampai 700%. Terus kenapa sih ini bisa kenaikan tinggi? Ternyata ini ada corporate action, di mana dalam durasi 6 bulan ini kenaikannya 715%. Ternyata kalau kita cek itu ada rencana right issue besar,
Ini adalah katalis utama yang memicu perhatian besar. Jadi skalanya jumbo juga, CBR berencana menerbitkan sebanyak 48 miliar saham baru melalui skema right issue. Jadi ada tujuannya, maksudnya ada tujuannya saham ini naik atau ada agenda yang membuat saham ini naik gitu ya. Bisa jadi saham ini digoreng atau memang peminat dari saham ini cukup besar sehingga apa? Sehingga kenaikannya cukup tinggi gitu ya. Jadi dana tujuannya untuk apa? Pertama untuk pelunasan hutang kepada pihak ketiga. Kemungkinan pelunasan hutang ini dilakukan melalui konversi hutang menjadi saham baru atau modal kerja, penambahan modal di kerja perseroan. Walaupun memang secara right issue ini kurang menarik gitu ya. Kenapa kurang menarik? Karena dia bukan mengembangkan usaha atau membuat ekspansi usaha, tapi untuk membayar hutang. Sebenarnya ini kurang menarik, tapi tetap aja sahamnya digoreng supaya apa? Supaya membuat si investor ini atau para investor yang cupu ini bisa masuk ke saham CBRE ini. Padahal dia rate isunya untuk pelunasan hutang yang kurang menarik gitu ya. Bahkan investor baru, aksi ini melibatkan investor yang akan yaitu ini ada investor baru yang membeli siaga menyerap sebagian besar saham tersebut menjadi sinyal yang positif. Ya bisa jadi ada hal ini ya yang membuat ada investor baru masuk yang membuat memang para investor lain itu tertarik. Tapi ya ini salah satu contohnya gitu ya. Terus yang kedua apa? Kedua adalah INET, di mana INET ini dalam durasi 1 tahun ini kenaikannya sampai 472% sampai video ini dibuat gitu ya. Kalau kita lihat dari harga sideways-nya dia di harga 100, sekarang harganya di 500. Nah, ini buat apa sih? Ini kenapa sih bisa terjadi naik? Ya, bisa jadi ini analisa kami ya, di mana saham ini bisa aja digoreng buat apa? Digoreng supaya agendanya ini tercapai dengan sempurna, yaitu mereka ada right issue juga dengan jumbo. Ini adalah pendorong utama di euforia pasar, dimana rencananya INET ini berencana melaksanakan penambahan modal dengan hak pemesanan efek terlebih dahulu atau right issue dengan menerbitkan saham baru sebanyak 12 miliar lembar. Jadi dana yang dipakai untuk right issue ini maksimal di 3,2 triliun, gede banget, dengan harga pelaksanaannya ini 250 lembar. Jadi supaya banyak peminatnya dengan harga 250, maka harga sahamnya akan dinaikkan dulu lebih tinggi supaya apa? Supaya ya orang-orang tertarik dengan RI-nya. Dan tujuannya apa ya? Supaya orang-orang tertarik, tujuannya supaya tertarik, jadi akhirnya sahamnya itu digoreng dulu, dinaikin dulu, digoreng, dinaikin supaya apa? Supaya orang pada tertarik. Dan tujuannya ini digunakan untuk ekspansi besar di bidang infrastruktur digital, telekomunikasi, termasuk proyek fiber home di Bali, Lombok, dan menargetkan 2 juta pelanggan. Pendanaan proyek kabel laut Jakarta, Batam, Singapura, dan penyelesaian jaringan di Pulau Jawa. Jadi mungkin bisa jadi ini poin positif gitu ya. Kenapa? Karena dana yang diserap dari market ini dipakai untuk ekspansi bisnis gitu ya, untuk ekspansi bisnis, bukan untuk bayar utang. Jadi sebenarnya ini bisa jadi positif dan kedepannya bisa jadi positif. Bisa jadi kalau logiknya seperti itu, tapi kita nggak tahu harganya seperti apa. Bahkan secara ROE dan book value-nya pun juga kita bisa lihat sendiri gitu. Tapi ya ini adalah sinyal positif, di mana komitmen pengendali adalah sebagai pemegang saham pengendali untuk menyerap seluruh haknya dan siap menjadi pembeli dan memberikan sinyal positif kepercayaan terhadap prospek jangka perusahaan panjang. Jadi ini salah satu agenda atau corporate action dari salah satu saham yang impact-nya ini, kenaikan sahamnya ini cukup drastis tuh, lumayan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan lagi kalau ada saham-saham yang mempunyai agenda tertentu, sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa memanfaatkan isu atau pergerakan saham ini. Termasuk nih salah satunya, ini salah tiganya itu saham WiFi, di mana saham WiFi ini dia bergerak sebesar
791% itu ketika dari fase sideways-nya di harga 400, dan saat video ini dibuat itu harganya jadi 3.600. Jadi memang WiFi ini pun juga sama, dia punya agenda yang red issue, di mana dari agendanya ini dia punya aksi corporate actionnya itu yaitu sama red issue juga. Bahkan red issue-nya ini dipakai untuk apa? Untuk ikut lelang frekuensi baru. Jadi memang ada positifnya, di mana saham ini tuh punya agenda yang memang bisa membuat saham atau perusahaan ini jadi lebih maksimal lagi pendapatannya, karena dia punya frekuensi baru yang impactnya jadi poin plus atau jadi menambah revenue. Karena kalau kita lihat di sini PBV-nya pun juga cukup naik drastis gitu ya, walaupun secara ROE dia turun, tapi ini menjadi sinyal bagus dan bahkan bisa jadi kenaikan yang memang cukup baik. Tapi kita lihat lagi, karena jangan sampai kenaikannya ini hanya sebatas dari agenda dari perusahaan ini yang sudah red issue gitu. Jadi setelah agenda beres dia sahamnya turun, jangan sampai seperti itu. Nah, menariknya mana lagi sih saham yang akan naik gitu ya. Jadi kalau kita summary-kan, di mana saham-saham yang punya agenda kita bisa memanfaatkan kenaikannya tersebut gitu. Jadi kita cari saham-saham yang punya agenda perusahaan gitu ya, corporate action seperti red issue, dividend, merger atau akuisisi, dan kita bisa memanfaatkan momentum itu supaya kita bisa cepat kaya atau jadi cacing dan naga gitu ya. Cacing jadi naga gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan saham yang mempunyai agenda atau hajatan, di mana kita bisa entry dengan analisa teknikal dipadukan dengan analisa transaksi. Walaupun memang di saham-saham kemarin, yang saham-saham yang tadi itu tidak ada akumulasinya dan akan sulit dianalisa menggunakan analisa transaksi. Tapi memang kita harus tahu juga bahwa di saham-saham tersebut terjadi crossingan yang cukup tinggi sehingga membuat saham itu jadi naik. Jadi karena kenaikan itu diakibatkan oleh crossingan yang dia crossing itu menggoreng sahamnya jadi naik. Terus apa sih saham yang menarik lainnya? Nah, ini teman-teman kita bahas di part 2 karena ini kepanjangan gitu ya. Tapi kita bahas di part 2, ini kepanjangan. Tapi teman-teman, sebelum lanjut ke part 2, teman-teman pengen screening lagi atau pengen diskusi lebih detail lagi dengan kami di Saham Mantul, teman-teman bisa masuk ke websitenya Saham Mantul, di mana di websitenya Saham Mantul ini saya akan share bagaimana cara trading dan bagaimana teman-teman dapat trading sistem yang enak gitu, yang baik itu seperti apa gitu. Nah, ini kami share sistem tradingnya itu di sahammantul.com. Teman-teman bisa masuk ke website sahammantul.com dan teman-teman bisa dapetin e-booknya ataupun paket selain e-book, yaitu ada video dan juga hasil screening dari Saham Mantul gitu ya, hasil analisa dari Saham Mantul. Dan juga teman-teman, jika memang teman-teman butuhkan private Zoom dengan tim Saham Mantul, itu teman-teman bisa mengambil paket yang eksklusifnya. Oke, selanjutnya untuk screening sahamnya seperti apa, kita akan bahas di video part 2, karena nanti kita akan coba jelaskan bagaimana cara screeningnya menggunakan metode atau menggunakan cara yang ada di Saham Mantul, yaitu dengan menggunakan volume. Penasaran seperti apa dan sahamnya apa yang akan menarik? Yuk kita masuk ke video bab 2. Sampai ketemu lagi di video bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.